Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sihat, salam semangat untuk anak-anakku kelas 4. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Pada pertemuan ini kita membahas tentang muatan pelajaran PPKN. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokok, melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharap dapat 1. Menjelaskan ciri-ciri lingkungan yang terawat. 2. Menuliskan hak yang diterima jika peduli terhadap lingkungan. 3. Menjelaskan cara menciptakan lingkungan yang bebas banjir. Slide berikutnya. Berikut adalah ciri-ciri lingkungan yang terawat. Pertama, tertata rapi dan nyaman. Yang kedua, bersih dan asri atau indah dipandang mata. Yang ketiga, rindang dan tidak gersang. 4. Tersedia tempat sampah dan air bersih yang memadai. 5. Saluran air lancar dan bebas banjir. Berikut adalah ilustrasi lingkungan yang terawat. Ini adalah rumah yang begitu bersih, indah, dan enak dipandang mata karena banyak bunga-bunga. Berikut adalah gambaran juga lingkungan yang rindang. Ada pepohonan, tertata rapi, dan bebas banjir. Anak-anak, dalam belajar PPKN yang utama adalah kalian mengamalkan menjaga lingkungan agar tempat tinggal kalian bersih dan bebas banjir. Slide berikutnya. Hak yang kita terima apabila kita peduli terhadap lingkungan. Yang pertama adalah hidup menjadi nyaman dan sehat. 2. Betah tinggal di rumah. 3. Terhindar dari banjir. Yang keempat, mudah beraktivitas karena fasilitas dan alam sekitar mendukung. Inilah ilustrasi lingkungan yang memudahkan penduduknya untuk beraktivitas karena fasilitas dan alam sekitar mendukung. Adapun cara menciptakan lingkungan yang bebas banjir. Yang pertama, 1. Melakukan reboisasi lahan gundul, terutama daerah hulu atau asal mula aliran sungai. Yang kedua, membuat area resapan air di daerah perkotaan agar ketika datang hujan, air bisa meresap dan tidak mengalir di permukaan tanah. Yang ketiga, membuat bendungan atau dam sebagai pengendali laju aliran air dari tempat yang tinggi. 4. Jangan membuang sampah ke sungai, karena dengan membuang sampah ke sungai akan menyumbat saluran air sehingga air meluap menggenangi jalan dan pemukiman. Yang kelima, mengurangi betonisasi atau penutupan permukaan tanah di kota-kota besar, alias memberikan resapan dan daerah resapan yang cukup memadai. Yang keenam, jaga kebersihan lingkungan dengan mendaur ulang sampah non-organik seperti plastik, karet, dan kaca yang sulit hancur, yang rentan menyumbat saluran air dalam jangka waktu yang sangat panjang dan sulit hancur. Berikutnya, inilah akibat tidak peduli terhadap lingkungan hidup di sekitar kita. Yang pertama, hidup masyarakat kurang sehat. 2. Lingkungan kumuh seperti pada gambar ini anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, penduduknya tidak betah tinggal di rumah karena bau menyengat yang membuat hidup menjadi sesak dan bosan. Yang keempat,
lingkungan sering terlanda oleh banjir. Yang kelima, terjadi masalah kenyamanan sosial dan kultural atau budaya hidup kurang sehat menjadi kebiasaan. Anak-anak bayangkan, orang yang sudah terbiasa hidup di lingkungan seperti ini, maka orang tersebut biasanya lama-lama akan menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan itu baik, tidak masalah. Tetapi kalau kebiasaan itu jorok kemudian dibawa, kemudian orang ini pindah ke tempat yang bersih, maka dia sudah terbiasa dengan budaya atau kultur yang jorok atau kultur yang kurang sehat. Inilah sungai yang penuh dengan sampah, dan inilah pemukiman yang penuh dengan kotoran tidak tertata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.